Setelah kita pelajari bagaimana cara menggambarkan root locus pada video sebelumnya, kita belajar bagaimana menggambarkan root locus untuk pole dan zero yang terletak pada sumbu real. Pada kali ini kita akan belajar untuk apabila pole dan zero-nya ada yang tidak terletak pada sumbu real. Jadi kita coba contoh soal kita, sistem kita punya sistem seperti ini. Apabila kita tuliskan sistem ini untuk open loop transfer function kita itu adalah sama dengan K S plus 2 dibagi dengan S plus 3 S kuadrat ditambah 2S ditambah 2, di mana K-nya lebih besar dari 0. Jadi kita ikuti prosedur kita yang sudah kita ketahui pada video sebelumnya. Langkah-langkah menggambarkan root locus. Jadi kita gambarkan dulu bidang S kita. Jadi ini adalah sumbu real dan ini adalah sumbu imajiner. Jadi ini adalah bidang S kita. Kemudian langkah yang pertama yaitu pole zero mapping. Jadi kita mesti menuliskan dulu pole kita. Di sini adalah S sama dengan minus 3. Kemudian untuk yang ini, pole yang di sini adalah bentuknya kompleks conjugate yaitu min 1 plus J dan min 1 minus J. Sedangkan untuk zero-nya, di sini kita ketahui zero kita sama dengan S-nya sama dengan minus 2. Jadi kita lakukan pole zero mapping. Jadi di sini kalau ini misalnya ini 0, ini min 1, kemudian di sini minus 2, dan di sini minus 3, maka ini S sama dengan minus 3 itu adalah pole kita, dan min 1 plus J, misalnya di sini J, jadi kalau kita gambarkan begini, ini adalah untuk pole yang berikutnya, yang pole satunya, di sini min 1 minus J, ini adalah pole kita, sedangkan zero-nya pada S sama dengan minus 2. Begitu. Kemudian kita lihat, di sini kita mempunyai ada 3 pole dan 1 zero, berarti nanti kita lakukan yang ke langkah kedua dulu. Kita lakukan langkah kedua, yaitu mengelukiskan sebagian cabang lokus yang terletak pada sumbu real. Jadi seperti yang tadi, untuk K lebih besar dari 0, berarti di sebelah kiri jumlah ganjil. Berarti kita jalan di sini, sebelah kiri jumlah ganjil itu letaknya adalah yang di sini. Jadi karena pole-nya itu berangkat dari pole menuju ke zero, berarti arah panah kita pasti ke sana. Kemudian kita perhatikan, kita punya di sini ada 3 pole dan 1 zero. Jadi untuk 1 pole ini sudah menuju ke 1 zero ini. Yang 2 pole yang lain ini pasti menuju ke tak beringga. Nah, karena menuju ke tak beringga berarti kita perlu mencari asimtot. Asimtotnya kita cari seperti yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya. Sigma C sama dengan 3 ditambah 1 minus J ditambah 1 plus J. Kemudian untuk zero-nya 2 dibagi dengan jumlah pole kita ada 3 dikurangi dengan 1. Ini nanti plus minus J dengan plus J-nya hilang. Berarti kita punya sigma C kita itu adalah minus 3/2. Jadi ini adalah kira-kira di sini minus 3/2. Ini adalah sigma C kita, pusat asimtot kita. Kemudian kita perlu cari juga yang dinamakan dengan sudut asimtot selain pusat asimtot. Sudut asimtot kita cari dengan 2 lambda plus 1 per 3 kurang 1 per 2 dikalikan dengan 180 derajat. Di mana lambda kita nanti sama dengan 0 dan 1. Sehingga kita dapatkan sudut asimtot kita ada 2, yaitu pada saat lambda sama dengan 0 itu adalah 90 derajat, dan lambda sama dengan 1 sama dengan 270 derajat. Jadi kalau kita gambarkan, nanti ini pusat asimtotnya, sedangkan untuk garis asimtot kita itu adalah garis lurus. Garis lurus yang melalui pusat ini. Jadi ini 90 derajat dan yang di sini 270 derajat. Jadi garis lurus vertikal begitu. Nah, setelah ini kalau kita perhatikan ini pole kita di sini. Jadi kita perlu bagaimana keluarnya dari pole ini gitu ya, membentuk kemana. Yang pasti menuju ke asimtotnya. Jadi dia pasti menuju ke asimtotnya. Tapi keluarnya membentuk sudut berapa? Nah, itu yang perlu kita
hitung. Jadi sudut keluar gitu ya, sudut keluar dari pol nanti bisa kita hitung dengan cara yang ada pada slide berikut ini. Nah, ini adalah sudut keluar. Jadi definisinya dari sudut keluar itu adalah berangkatnya root locus dari pol yang kemudian akan berakhir di zero atau di titik tak berhingga. Di titik tak berhingga dalam hal ini berarti mendekati asimptotnya. Jadi bisa kita hitung dengan theta D. Theta D ini adalah D itu lambang dari departure atau keluar. Sama dengan 180 derajat ditambah dengan argumen GH aksen. Sekarang apa itu argumen GH aksen? Jadi mari kita hitung. Tadi untuk soal kita yang sebelum ini, itu GHS kita adalah K S plus 2 dibagi dengan S plus 3. Kemudian ini adalah S, tadi sudah kita cari untuk polnya, S plus 1 minus J dan S plus 1 plus J gitu. Bisa kita tulis seperti itu. Nah, kita tahu bahwa seperti ini. Jadi kita misalkan kita mau cari untuk ada dua pol mestinya di sini. Ada dua pol yang akan kita cari sudut keluarnya. Nah, kita cari salah satu. Nanti yang satu itu merupakan cermin dari pencerminan terhadap sumbu real. Jadi kita cari salah satu. Misalnya kita mau cari untuk pol S sama dengan min 1 plus J. Begitu. Misalnya untuk S sama dengan minus 1 plus J. Nah, untuk mencari argumen GH aksen, itu caranya adalah argumen GH aksen kita cari sama dengan argumen dari, ini GH ini kita tulis semua. Jadi, K S plus 2 dibagi dengan S plus 3, S plus 1 minus J, dan S plus 1 plus J. Nah, karena yang kita cari itu adalah yang keluar dari pol ini, minus 1 plus J, berarti kita kalikan dengan S plus 1 minus J. Dan untuk semua S, nanti kita ganti dengan min 1 plus J. Gini. Jadi kita cari. Ini nanti bisa kita coret, begitu. Kemudian nanti untuk semua S kita ganti dengan min 1 plus J. Jadi ini sama saja dengan kita mencari argumen dari K, kemudian min 1 plus J plus 2 dibagi dengan min 1 plus J plus 3 dikali dengan min 1 plus J plus 1 plus J. Dari sini bisa kita cari berarti sama dengan argumen dari K 1 plus J dibagi dengan 2 plus J. Kemudian ini min satunya hilang berarti 2J begini. Nah, ini bisa kita dapatkan sudutnya untuk K, karena K di sini tadi kita tahu bahwa K kita itu lebih besar dari 0. Jadi untuk K lebih besar dari 0 berarti real positif, maka K-nya 0 derajat. Nah, sedangkan untuk yang ini, yang 1 plus J, di sini kita tahu bahwa plus kalau sudut dikalikan itu artinya dijumlahkan dengan arcus tangen dari 1 per 1. Kemudian dibagi berarti dikurangi dengan arcus tangen dari 1 per 2. Sedangkan untuk 2J karena pada sumbu imajiner positif berarti 90 derajat minus 90 derajat. Jadi kita dapatkan argumen dari GH aksen itu adalah minus 71,6 derajat. Nah, dari sini berarti kita bisa menghitung, maka theta D kita masukkan di sini, theta D itu adalah sama dengan 180 ditambah argumen GH aksen, berarti ditambah dengan minus 71,6 derajat. Jadi kita dapatkan theta D kita itu adalah 108,4 derajat. Kemudian kita lakukan di gambarnya untuk kita masukkan theta D-nya adalah 108,4 derajat. Jadi ini adalah theta 1 di sini, ini adalah theta D kita. Jadi kita punya di sini adalah 108,4 derajat. Untuk yang pol yang satunya, yang pol yang di sini, pol minus 1 min J, 1J minus J, ini dilakukan dengan cara yang sama. Dengan cara yang sama sehingga kita dapatkan nanti
untuk tetanya nanti di sini kita dapatkan adalah sudutnya yang di sini harusnya. Nah, setelah kita dapat, atau kalau kita nggak mencari, kita yakin bahwa jawaban kita yang ini adalah benar, berarti ini sebetulnya adalah cermin terhadap sumbu real saja bisa kita cari. Jadi, lokus kita nanti akan bergerak dengan sudut 108,4 derajat dan di titik tak berhingga dia mendekati garis asimptotnya. Seperti kita ketahui tadi, garis asimptot kita adalah di minus 1,5 dengan sudutnya 90 derajat. Jadi demikian, ini adalah yang garis yang biru ini adalah lokus kita. Berikut ini ada contoh soal yang bisa kalian kerjakan untuk latihan soal untuk lebih memahami dari apa yang telah kita pelajari tadi. Kita perhatikan untuk contoh soal berikut ini. Nah, kita punya sistem yang dinyatakan dengan blok diagram ini, kemudian dengan misalnya asumsi kita K kita itu lebih besar dari 0, berarti kita mempunyai pol kita, bisa kita tuliskan untuk GHS kita, polnya S sama dengan minus 2 dan S sama dengan minus 4. Sedangkan untuk zeronya, di sini zero kita itu adalah S sama dengan 2 plus 4J dan S sama dengan 2 minus 4J. Nah, ini adalah langkah yang pertama yaitu pol zero mapping, sehingga kita gambarkan untuk pol kita ada di sini, misalkan ini minus 2, kemudian ini min 3 dan min 4, ini adalah pol, sedangkan zero kita itu adalah 2 plus 4J, 1, katakan ini begini. Nah, ini adalah zero kita di sini. Ini 4J, yang di sini 2. Dan yang satu lagi itu adalah 2 minus 4J. Jadi, ini adalah langkah yang pertama, pol zero mapping kita. Kemudian setelah langkah yang pertama, kita lanjutkan langkah yang kedua kita, melukiskan sebagian cabang lokus yang terletak pada sumbu real. Nah, karena di sini K itu lebih besar dari 0, berarti di sebelah kiri jumlah ganjil. Maka waktu kita jalan, melewati di sini pun, ini karena ada 2 pol, berarti masih genap, 2 zero, masih genap. Kemudian kita lanjut, dan yang di sini ada pol 1, berarti kita mempunyai 3 pol dan zero, maka di sebelah kiri jumlah ganjil. Di sebelah kiri jumlah ganjil, jadi kita lalui yang di sini. Kemudian kita gambarkan arahnya, lokus selalu meninggalkan pol atau berawal dari pol, berarti begini arahnya. Nah, dari sini kita tahu bahwa kita pasti harus menggambarkan yang namanya breakaway point. Kemudian langkah yang ketiga, sebelum kita melanjut ke breakaway point, langkah yang ketiga itu adalah kita mencari asimptot. Kita lihat di sini kita mempunyai 2 pol dan 2 zero. Berarti nanti masing-masing akan mempunyai pasangannya, jadi 2 pol dan 2 zero, sehingga tidak perlu kita mencari atau tidak ada lokus yang menuju ke tak berhingga. Jadi kita tidak perlu melakukan mencari asimptotnya. Nah, kemudian yang perlu kita cari di sini adalah, tadi itu adalah breakaway point-nya. Jadi kita lakukan seperti prosedur kita yang kemarin. Breakaway point kita cari dengan seper sigma B plus 2 ditambah seper sigma B plus 4 sama dengan seper sigma B plus 2 plus 4J ditambah seper sigma B plus 2 minus 4J. Nah, ini nanti dilakukan aljabar biasa, kemudian kita dapatkan sigma B1 kita, itu kita dapatkan besarnya adalah sama dengan minus 2,8792, dan sigma B yang satunya kita dapatkan 5,2792. Nah, dari sini sigma B kita, breakaway point kita pasti di antara minus 2 sampai minus 4. Jadi jelas bahwa yang 5 yang di sini ini tidak memenuhi. Jadi ini adalah breakaway point kita. Atau kalau kita gambarkan berarti sekitar 2 lebih. Jadi di sini 2,8. Ini adalah sigma B kita. Nah, setelah ini
Jadi lokus akan bergerak dari -2 dan -4, bertemu di sigma B, kemudian akan berpisah. Nah, berpisahnya akan menuju ke zero yang di sini. Nah, menuju zeronya yang ini itu membentuk sudut berapa? Nah, itu yang akan kita hitung dengan cara sudut datang pada slide berikut ini. Ini adalah cara menghitungnya untuk sudut datang. Jadi datang ke zero. Jadi sudut datang dengan notasi di sini theta A atau arrival angle. Jadi sudut datangnya kita hitung dengan theta A itu sama dengan 180 minus dari argumen GH double aksen. Jadi kita sekarang mau menghitung argumen GH double aksen dulu. Jadi argumen GH double aksen itu cara menghitungnya begini. Itu sama dengan argumen dari GH kita itu tadi kan K, kemudian S plus 2 min 4J, minus 2, min 2 min 4J, kemudian S min 2 plus 4J, dibagi dengan S plus 2, S plus 4. Nah, untuk argumen GH double aksen ini dikalikan dengan 1/, tergantung dari zero mana yang mau kita ambil. Misalnya untuk zero yang mau kita ambil adalah yang S sama dengan 2 plus 4J. Berarti kita kalikan dengan 1/, S min 2 min 4J. Kemudian setiap S kita ganti dengan 2 plus 4J. Begitu. Jadi ini tinggal kita coret, yang lain kita masukkan. Setiap S kita ganti dengan 2 plus 4J. Jadi ini argumen dari K, kemudian ini 2 plus 4J min 2 plus 4J, dibagi dengan 2 plus 4J plus 2, kemudian 2 plus 4J plus 4. Kemudian bisa kita cari, berarti ini argumen dari K, 2-nya hilang, jadi ini 8J, kemudian dibagi dengan 4 plus 4J, dikalikan dengan 6 plus 4J. Nah, ini kita cari argumennya. Argumennya kita dapatkan, ini kalau K itu karena K lebih besar dari 0, berarti sumbu real positif, maka 0 derajat. Kalau 8J berarti pada sumbu imajiner positif. Jadi plus, karena kali, berarti plus 90 derajat. Kemudian dibagi, berarti dikurangi dengan arcus tangen dari 4/4. Dan dikurangi dengan arcus tangen dari 4/6. Nah, ini kita dapatkan sudutnya adalah 11,3 derajat. Kemudian kita masukkan dengan ini mencari sudut datangnya, berarti theta A kita itu adalah 180 derajat dikurangi 11,3 derajat. Jadi kita dapatkan 168,7 derajat. Jadi ini adalah sudut datang ke zero kita yang ini, zero yang min 2 plus 4J. Untuk zero yang satunya, yang min 2 minus 4J, caranya sama. Jadi ini adalah root locus kita. Root locus dari keseluruhannya ini adalah breakaway point-nya, kemudian ini adalah sudut datangnya. Nah, berikut ini ada latihan soal yang bisa kalian kerjakan untuk melatih cara bagaimana mendapatkan sudut datang. Nah, dengan demikian berarti kita sudah belajar bagaimana melukiskan root locus baik untuk pole dan zero kita yang terletak pada sumbu real ataupun yang tidak terletak pada sumbu real.